Bagi orang-orang yang berpendidikan menengah ke atas, ketika mensikapi fenomena orang-orang aneh yang dikultuskan dianggap sebagai waliullah, itu mereka tak bergeming karena menganggap bahwa pengikutnya itu lebih gila daripada yang diikuti. Ya kan? Misalkan Gus Ja'far misalkan ya, OT-OT seperti itu dianggap sebagai orang gila. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, seperti Yang Wildo misalkan, itu masuk dalam kategori ODGJ. Kok diikuti, berarti yang mengikuti itu lebih gila daripada yang diikuti. Itu menurut orang yang berpendidikan menengah ke atas. Tapi sebenarnya tidak boleh ya, seperti itu tidak boleh. Tetap harus ada sedikit ya rasa tawadhu, menyingkirkan ketakaburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi mawala, amma ba'd. Saudara-saudariku, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi dan diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya, wabah dan musibah dimanapun dan kapanpun. Pada kesempatan malam Jumat yang penuh berkah ini akan saya sampaikan tentang fenomena orang-orang aneh yang dikultuskan. Ada musafir ODGJ dianggap sebagai waliullah. Ada orang yang sedikit berilmu, yang bergelar LC atau bergelar doktor dari luar Indonesia, datang pulang boyong kembali ke negara kita ini dianggap sebagai waliullah. Ada juga orang-orang nyeleneh yang tidak menutup aurat ya, dianggap sebagai waliullah. Ini bagaimana? Bagaimana mensikapinya? Kita tidak boleh meremehkan kebaikan seseorang, sedikit pun, sekecil apapun. Tetap didasari perasaan baik sangka, husnudzon terhadap semua makhluk Allah, tak terkecuali. Seperti halnya kalau di Jakarta itu ada Wan Sehan namanya, orang Arab keturunan Hadramaut yang dianggap sebagai waliullah, selalu bisa ma'rifatullah katanya, kata para pengikut pengagumnya. Kalau di Kudus, Jawa Tengah itu juga ada Habib Ja'far yang sering dikunjungi orang untuk meminta berkahnya. Padahal bila dilihat dari segi bacaan ya, Fatihahnya, bacaan Al-Qur'annya ya, ilmu agama juga kurang. Kalau di Gresik itu ada namanya Habib Abu Bakar ya. Dia selalu OT-OT, nggak pakai baju gitu. Kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Tiba-tiba duduk di atas mimbar masjid ini. Lah, para pengagumnya ini juga mengkultuskannya. Kalau di Madura itu ada Ralilur namanya. Ralilur itu Raden Khalilur Rahman ya, termasuk cicitnya Mbah Khalil Bangkalan. Itu juga begitu, aneh-aneh. Tapi dianggap sebagai waliullah. Kalau di Pasuruan itu ada Gus Ja'far namanya. Tampangnya seperti rocker ya. Beliau juga putranya seorang kiai besar dari sana. Itu juga ya nggak pernah sholat, ya nggak menutup aurat, tapi kata-kata hikmah yang keluar dari mulutnya selalu dinantikan oleh umat pengagum pengikutnya. Beliau selalu mengadakan konser-konser dangdut menghibur masyarakat sekitar daerahnya situ.
kadang-kadang touring ke Jakarta, ke Pati, ke tempat-tempat keramat ya, bahkan cita-citanya mau ke Inggris ya, mau ke Malaysia naik bis ya. Namanya Gus Ja'far. Yang fenomenal lagi adalah Hyang Wildo yang pernah kita bahas pada episode yang lalu. Ini bagaimana cara mensikapinya? Kalau orang NU, Nahdlatul Ulama, Nahdliyin, ya pengikut Islam garis awam, ya itu rata-rata mereka justru menganggap tingkah-tingkah aneh, tingkah laku aneh dari beliau-beliau ini sebagai karomah dan minta berkah dari tiupan melalui air yang disuwuk oleh beliau-beliau agar keberuntungannya selalu menyertai. Jadi ya sedikit aneh memang, tapi kalau menurut saya jangan berlebihan, tapi juga jangan terlalu menvonis bahwa mereka itu orang-orang gila, ya jangan, karena itu akan memperkeruh atau mengotori hati kita ini sendiri. Penduduk surga itu tidak ada rasa iri, dengki, dan dendam. Berarti jika ada saudara-saudari yang berkomentar di video-video saya dengan komentar yang buruk, itu berarti gambaran surganya masih jauh. Karena apa? Surga itu tidak berisi orang yang hatinya buruk, suka iri, dengki, sakit hati, dendam apalagi pemarah ya. Rasulullah menyampaikan 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, karena surga itu tidak berisi orang yang suka marah. Orang yang suka marah itu pasti akan menyesal di kemudian hari. Jadi ketika kita mensikapi fenomena-fenomena aneh seperti itu, ya kita berada di tengah lah ya. Jangan berlebihan mengkultuskan mereka-mereka atau beliau-beliau ini. Semisal Wan Sehan, Habib Ja'far, Habib Abu Bakar, Lali Lur almarhum, ya, Hyang Wildo, dan juga Gus Ja'far dan Gus-Gus yang lain. Biasanya memang putra-putra kiai itu salah satu ya, pasti ada yang aneh. Enggak semuanya. Misalkan Romo Yai punya putra 5, satunya mesti ada yang aneh. Seperti Gus Hamim Jazuli, Gus Mi, itu kan juga aneh. Dulu itu dakwahnya itu di diskotik. Kalau sekarang ya Gus Miftah itu. Ya. Kumpulannya ya orang-orang artis-artis itu. Kumpulannya orang nyangkruk-nyangkruk itu. Kalau ngajinya nggak begitu penting. Nah, tapi Pak Yai Jazuli Usman ya menyadari bahwa memang makomnya beda-beda. Jadi ada yang makom seperti itu, ada yang makom seperti ini. Jadi tidak bisa dipaksakan dalam hidup ini harus sama. Baik sama orangnya ataupun sama pemikirannya. Yang penting tetap sama-sama manusia, sama-sama saudara. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, tetap bersaudara. Bagi orang-orang yang berpendidikan menengah ke atas, ketika mensikapi fenomena orang-orang aneh yang dikultuskan dianggap sebagai waliullah, itu mereka tak bergeming karena menganggap bahwa pengikutnya itu lebih gila daripada yang diikuti. Ya kan? Misalkan Gus Ja'far misalkan ya. OT-OT seperti itu dianggap sebagai orang gila. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Seperti Hyang Wildo misalkan. Itu masuk dalam kategori ODGJ. Kok diikuti? Berarti yang mengikuti itu lebih gila daripada yang diikuti. Itu menurut orang yang berpendidikan menengah ke atas. Tapi sebenarnya tidak boleh ya, seperti itu tidak boleh. Tetap harus ada sedikit ya rasa tawadhu, menyingkirkan ketakaburan, kesombongan. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin,
antara percaya diri dengan takabur itu miris, mirip-mirip tipis. Miris, mirip-mirip tipis. Kelihatannya tidak takabur. Tapi dengan cara menyepelekan ayat-ayat Allah, fenomena yang ada di sekitarnya, berarti dia ya termasuk orang yang tidak mau membaca ayat-ayat Allah yang tersirat, ayat-ayat Allah yang tercipta, ayat-ayat Allah yang terfakta. Jadi tetap kita harus waspada. Semisal ada fenomena aneh, ada orang musafir ya, katanya bisa terbang, mengendarai singa dan lain sebagainya. Gitu ya, jangan sampai dikultuskan berlebihan. Ya dilihat aja lah itu, dilihat aja. Tengah-tengah aja. Nggak boleh, wah waliullah terus minta dibuatkan air suwuk misalkan. Minta didoakan, padahal itu sebenarnya ODGJ, ya kan kita kecele akhirnya, gitu loh. Maunya kita baik sangka, husnudzan, tapi justru malah mandorot, membahayakan kita. Oleh sebab itu, dalam istilah usul fikih itu ada istilah yang paling terkenal, yaitu al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga, merawat tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Jadi kecerdasan kita sebagai umat Islam dan juga umat selain umat Islam dalam menyikapi, memahami fenomena yang ada, yang aneh-aneh yang ada di sekitar kita ini, harus kita gunakan ini. Istilah al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Alias ya memang ada manusia yang seperti itu gitu loh. Kita tidak bisa memungkiri, memang manusia itu macam-macam. Ya siapa tahu beliau-beliau ini ya walaupun kelihatannya tidak Islami ya, tapi siapa tahu Allah meletakkan ridhonya pada mereka-mereka itu, sehingga akhirnya memasukkannya ke dalam jumlah penduduk surga yang diridhoi oleh Allah. Seperti yang saya sampaikan pada ceramah saya yang lalu tentang la tahqiranna minal ma'rufi syai'an itu. Ada seorang kiai besar, Kiai Barseso, sepele, hanya meminum minuman keras, dirayu, akhirnya tega membunuh dan tega berzina. Jangan disepelekan itu, walaupun amal ibadahnya tingkat tinggi ratusan tahun, 230 tahun lebih, namun hanya dengan amaliyah ya, sekejap itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan masa lalunya sehingga su'ul khotimah. Begitu juga Bal'an bin Ba'urah. Begitu juga ada cerita pekerja seks komersial yang hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan di pinggir sumur ya, dengan cara itu karena mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, akhirnya dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam jumlah ya bagian daripada penduduk surganya Allah. Nah, begitu juga ada cerita-cerita ya, ini cerita-cerita tentang tidak bolehnya kita untuk memutus rahmat Allah. Ada orang membunuh banyak orang ya, ada hampir 99 dan tambah satu kali lagi membunuh orang tanpa salah ya. Lalu dia mempunyai keinginan untuk bertaubat ya, yang akhirnya di hadapan seorang kiai yang alim, alamah, yang bijaksana ya, akhirnya diterima taubatnya. Akhirnya menjadi orang baik. Sebelum pulang ke daerahnya ya, sebelum sampai di perbatasan desanya, dia diambil nyawanya oleh malaikat Israel atas perintah Allah. Lalu para malaikat ini berselisih pendapat, gimana ini, oh dia belum pernah melakukan kebaikan apapun kok, akhirnya diukur lebih dekat dengan perbatasan desanya, akhirnya dia termasuk orang yang berhak untuk masuk surga. Hal-hal sepele ini ya penting bagi kita untuk kita jadikan rujukan gitu loh.
Jangan kita sepelekan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Tidak menyepelekan kebaikan sekecil apapun, tidak meremehkannya. Begitu juga tidak meremehkan dosa sekecil apapun juga. Gitu loh. Wah, gak apa-apa, ngapusi wong sak kolo-kolo ya apa-apa, mangan ribut sithik-sithik. Jangan disepelekan itu. Kemungkinan di dalam dosa kecil itu akan ada murka Allah, sehingga dihapus semua kebaikan kita dan dimasukkanlah kita ke dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan atau neraka. Jadi adanya fenomena-fenomena orang-orang aneh itu ya, kita tidak perlu suudzon, tetap husnudzon. Kalau tidak cocok, ya tidak usah dipakai. Ya. Kadang-kadang kita ini selalu ingin tahu, kepo, ya. Tapi setelah tahu, menghujat akhirnya, akan menyakiti dan mengotori hati kita. Penduduk surga itu tidak seperti itu. Kalau kita ingin bahagia di dunia hasanah, wa fil akhirah juga hasanah, surga dunia dan surga di akhirat, surga kini dan surga nanti, maka hindarkanlah perasaan, ya, hindari sifat iri dan dengki, pendendam. Tulisan itu hampir sama seperti bahasa lisan. Isi hati seseorang dapat dilihat melalui tulisannya dan lisannya. Kadang-kadang kenyataan antara tulisan tidak sama seperti lisan itu ya ada, tapi kebanyakan ya bahwa ketika orang menulis buruk berarti hatinya juga buruk, kotor. Gitu. Tidak semua, tapi mayoritas seperti itu. Kita tidak bisa menilai isi hati seseorang, tapi Allah memberitahu akan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah seperti itu. Bahasa tulisan dan bahasa lisan yang buruk berarti menandakan bahwa orang itu buruk perilakunya, buruk perangainya. Sebaliknya, bila ada orang menulis dengan tulisan yang baik dan dengan lisan ucapan yang baik, maka dialah orang yang berhak masuk surga. Kiamat tidak ada yang tahu. Kematian tidak ada yang tahu, tapi Allah memberitahu tanda-tandanya. Ya. Dan tanda-tanda itu telah Allah informasikan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Tergantung kita, mampukah kita membaca tanda-tanda itu. Oleh sebab itu, kita harus tetap belajar untuk mampu membaca ayat-ayat Allah. Ya, tetap harus memiliki guru yang tepat, tidak sembarangan, sehingga ketika kita membaca ayat-ayat Allah yang qauliyah, terfirman ataupun kauniyah, ya, yang tercipta, itu tidak salah dalam memahami ayat-ayat itu. Jangan sampai salah paham. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang mursyid, seorang guru. Man la lahu syaikhun ya fasyaihu syaiton. Barang siapa tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan yang menyesatkan. Jangan hanya berguru pada Google, berguru pada YouTube saja. Tanyakan kepada guru panjenengan semua. Tidak harus guru resmi, bisa saudara, bisa teman dekat Anda. Itu juga sebagai seorang guru. Tukar pikiran, sharing, dan lain sebagainya. Jadi pesan saya untuk semuanya, kita harus tetap menjaga hati dan pikiran kita, membersihkan tazkiyatun nafs, jiwa kita, jauh dari kotor, ya, kotornya jiwa kita. Jangan terbiasa untuk menghujat, berbahasa lisan dan tulisan yang buruk. Begitu juga menyikapi fenomena yang ada, walaupun tidak sesuai dengan keyakinan kita, kita tetap harus husnudzon, baik sangka. Jauhkan perasaan suudzon, buruk sangka. Insya Allah kita akan hidup bahagia, jannah hasanah fid dunya dan jannah hasanah fil akhirah. Kini dan nanti, ajilan wa ajilan, dunia wa ukhra.
Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.